Seorang anak diamankan warga karena kedapatan membawa uang palsu di Jalan Raya Tengku Umar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Uang palsu berceceran di jalan setelah bocah itu terlibat kecelakaan. Warga awalnya membantu mengumpulkan uang, namun saat diperiksa ternyata semuanya palsu. Dari pengakuan anak tersebut, uang itu ia dapat dari seseorang. Ia mengaku disuruh mengantarkannya dengan upah Rp50.000. Setelah diinterogasi, warga menyerahkan bocah itu ke kantor polisi. Kasus ini dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, 3 kawanan pencuri membobol warung kopi di Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam warung kopi dengan merusak pintu rolling door. Selanjutnya, satu persatu barang berharga seperti TV LED, kipas angin, speaker aktif, serta uang jutaan rupiah di dalam laci langsung digasak para pelaku. Warung jamu yang berada di samping warung kopi tidak luput dari aksi para pelaku. Ratusan botol jamu serta uang digasak para pelaku. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur ke arah Bantar Gebang dengan menggunakan minibus. Pasca kejadian, para korban belum melaporkan ke pihak kepolisian, namun memviralkan rekaman video pencurian ke media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Para pelaku curanmor ini berlari kencang di sebuah gang sempit permukiman padat penduduk Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dikejar warga. Karena takut tertangkap, pelaku kemudian masuk ke sebuah rumah dan bersembunyi dalam kamar mandi. Meski warga sempat terkecoh, aksi pelaku diketahui sejumlah emak-emak yang tengah nongkrong di samping rumah. Emosi warga sempat tak terbendung lantaran pelaku yang mengunci diri di kamar mandi. Sebelumnya aksi pelaku dipergok korban saat membobol sepeda motor miliknya yang terparkir dalam gang. Hingga akhirnya pelaku kabur dan masuk ke dalam rumah warga. Selain itu, pelaku membuang barang bukti kunci letter T, magnet, dan alat tambahan lainnya dalam rumah. Siapa di dalam gitu kan. Tapi nggak ada suara sautan, yang ada cuma air serok gitu. Saya pikir dia nggak nyautin, kan berarti bukan tukang teknisi wifi nih ya, karena saya kenal suaranya dia nggak nyautin, berarti dia nih, ya udah. Pelaku dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk diperiksa. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang aktor laga tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga aksi pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai proses pemakaman jenazah Sandi Permana, 45 tahun, seorang aktor film laga di TPU setempat di perumahan TNI Polri, Desa Cibarusa Jaya, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Istri korban menangis histeris, bahkan nyaris pingsan saat jenazah korban dimakamkan. Jenazah korban dimakamkan usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sandi Permana, seorang aktor film laga Misteri Gunung Merapi 3 sebagai Arya Soma. Sandi tewas dibunuh tetangganya sendiri di perumahan TNI Polri. Korban tewas akibat terkena tusukan tajam di sekujur tubuhnya. Peristiwa pembunuhan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak. Di tengah perjalanan, korban dihadang oleh pelaku yang tiba-tiba langsung menikam korban dengan membabi buta. Diduga motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Kalau untuk itu anggota masih di lapangan bekerja ya. Informasinya tetangga sendiri. Tidak ada informasi, doakan saja semoga cepat terungkap. Kini kasus pembunuhan aktor laga tersebut ditangani pihak kepolisian dengan mengolah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.
Dari video amatir terekam, seorang murid kelas 4 SD duduk di lantai kelas di Medan, Sumatera Utara. Bocah itu rupanya tidak diberikan bangku karena belum membayar uang sekolah selama 3 bulan dan belum mengambil rapor. Namun semangat belajar yang tinggi membuat si anak tetap datang ke sekolah meskipun harus duduk belajar di lantai. Kondisi ini sudah berlangsung selama 3 hari. Setelah diunggah orang tua di media sosial, video ini pun viral. Sementara pihak orang tua mengaku sudah meminta dispensasi kepada pihak sekolah. Sebenarnya anak ibu dilarang mengikuti pembelajaran. Iya, memang tidak boleh datang, tapi anak ibu tidak mau pulang, dia bilang. Terus anak saya nggak boleh belajar, bilang gitu. Jadi bu, anak saya jauh loh bu, jalan dari sana, bukan dekat ke sekolah. Jauh-jauh dia jalan sampai di sini cuma bisa jadikan keset, saya bilang. Duduk di lantai kan kayak nggak ada harga gitu. Kamelia mengaku sudah mendapat bantuan program Indonesia Pintar, namun karena kesulitan ekonomi sebagai orang tua tunggal, ia tidak bisa membayar sekolah anaknya. Ia berharap pihak sekolah memberikan kelonggaran agar anaknya tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Para guru dan siswa SD berhamburan keluar saat kebakaran menghanguskan sebuah pabrik plastik yang posisinya bersebelahan dengan sekolah mereka di Desa Mojongapi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka khawatir api akan terus membesar dan merembet ke bangunan sekolah. Sementara petugas PMK mengerahkan 5 mobil berupaya melokalisir api yang bergerak ke arah belakang sehingga bangunan sekolah terselamatkan. Kebakaran besar itu menghanguskan seisi pabrik, bahkan atapnya roboh. Upaya pemadaman sempat terkendala karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran tersebut. Namun sebelumnya, seorang karyawan datang untuk memanaskan mesin, kemudian menutup kembali pintu pabrik. Tidak lama kemudian, asap tebal sudah mengepul hingga membuat warga di sekitarnya panik. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 4 orang tewas tertimbun tanah longsor di Kota Batam, Kepulauan Riau. Bencana itu terjadi setelah hujan deras mengguyur selama 3 hari. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban tanah longsor di kawasan Sekupang, Kota Batam. Total ada 13 korban akibat bencana itu, 4 diantaranya meninggal dunia. Tanah longsor terjadi tiba-tiba saat warga tertidur lelap. Material longsor menimpa permukiman warga membuat 5 rumah hancur. Bencana itu terjadi setelah hujan deras melanda Kota Batam sejak 3 hari terakhir. 4 udah dibawa ke rumah sakit ya? 5. Hingga Senin pagi upaya evakuasi korban terus berlangsung. Sambil menunggu alat berat, tim SAR mengangkat puing bangunan dan tanah longsor secara manual. Sementara itu korban luka sudah dilarikan ke rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 makam palsu yang dikultuskan dan jadi tempat ritual dibongkar warga di Ngawi, Jawa Timur. Setelah digali, tidak ada tanda jasad di dalamnya. Dengan pengawalan polisi, warga membongkar 5 makam di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Ngawi, Jawa Timur. Setelah melakukan pembongkaran 5 makam tersebut, tidak ditemukan tanda-tanda jasad dan hanya berupa gundukan tanah yang dibeton layaknya sebuah makam. Dari keterangan warga, salah seorang tokoh di desa ini membangunnya dan kemudian menjadi tempat ritual beberapa orang tidak dikenal. Katanya ke Bali dengan Limo ini ya. Ini memang sebelumnya apa Pak ini makam ini? Sebelumnya dulu kan cuma gundukan tanah, ya dibikin batu bata juga bisa di situ. Tapi kan di situ kan tempatnya keras, ya tadi kan dibiarin aja gitu seperti gundukan tanah. Usai pembongkaran, area ini rencananya digunakan tempat parkir mushola dan fasilitas umum lainnya. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.